nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dahu. Hadirin kaum muslimin, muslimat dimanapun berada kali ini, izinkan Pak Agus untuk menyampaikan beberapa hal di akhir atau 10 kedua dari bulan suci Ramadan ini. Tepatnya sekarang tanggal 18 Ramadan. Berarti tinggal 12 hari lagi kita meninggalkan bulan suci Ramadan yang penuh barokah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala ini. Oleh karena itu Pak Agus akan mengingatkan bahwa akhir-akhir ini adalah istilahnya grand final ya, menuju ke grand final dan final. Di mana penyakit umat biasanya, penyakit para shaim itu alhamdulillah bisa mempertahankan ibadah saumnya, namun hal-hal lain yang menyempurnakan dan meningkatkan kualitas saum mulai mengendor biasanya. Pertama, masalah sholat ke masjid. Seperti kita tahu di awal Ramadan penuh ya, masjid-masjid. Bukan saja sholat fardu, tetapi sholat tarawih atau qiyamul Ramadan penuh di mana-mana. Namun semenjak seminggu ke sini mulai berkurang. Lepas dari berbagai kepentingan, kalau ibu-ibu misalnya ada yang kedatangan tamu atau menstruasi atau kesibukan-kesibukan lain. Akan tetapi biasanya meskipun di dalam hadis itu setan itu dibelenggu, namun bukan berarti tidak ada godaan. Karena yang membelenggu itu kita. Jadi setan itu bukan dibelenggu, terbelenggu. Mereka sulit untuk menggoda manusia. Kalau manusianya bertahan konsisten istiqomah menegakkan syariat Allah di dalam dirinya dan keluarganya. Nah, oleh karena itu mari kita tingkatkan di akhir-akhir Ramadan ini harus lebih dari awal. Karena ini sangat menentukan sekali ya. Menentukan keberhasilan kita adalah di akhirnya. Misalnya tarawihnya lebih intensif ya. Datang di awal waktu, kemudian diprioritaskan. Demikian salat fardu, tadarus Quran, jangan mentang-mentang udah khotam, sudah saya selesai. Beralih ke kesibukan-kesibukan lain, memikirkan persiapan-persiapan untuk lebaran dan sebagainya. Bukan berarti tidak penting hal itu, tetapi jangan sampai terkalahkan untuk hal itu. Karena masalah ritual atau ibadah di akhir Ramadan itu justru harus lebih meningkat daripada awal seperti tadi saya sampaikan. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah perhatian kita terhadap zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu merupakan sebuah kewajiban yang amat sayang apabila kurang perhatian. Pertama, benar-benar niat dalam hati ingin melaksanakan zakatul fitri. Kemudian membayarkan, menitipkan zakat fitrah sejak dini dengan niat sungguh-sungguh karena Allah dan memberikan yang terbaik. Yang dimaksud yang terbaik ini misalnya kalau jenis beras, ya, beras yang terbaik, ya, minimal yang kita makan sehari-hari, tapi sebaiknya lebih bagus daripada apa yang dimakan oleh kita. Misalnya yang 12.000, yang 11.500, kalau untuk dizakatkan cari yang terbaik. Karena ini ibadah dan memiliki sisi nilai kualitas dalam zakat fitrah. Atau kalau dikonversikan kepada uang, misalnya MUI sudah menetapkan 32.500, kita tidak usah terpaku kepada jumlah yang ditetapkan oleh MUI atau DEPAG. Ya misalnya kita ingin mengeluarkan zakat fitrah itu dengan beras yang terbaik, ya misalnya harganya 14.000, ya dikeluarkan 14.000 kali 2,5 kilo. Atau dalam jenis uang misalnya 35.000 atau 40.000. Ya, misalnya
saya niat zakat fitrah ini dengan beras yang terbaik yaitu sejumlah 35.000 atau 40.000. Ya. Jadi ditambahkan, bukan harus nawar misalnya ngotot kenapa harus 32.000, 30.500. Saya mau 30 aja nih. Ibadah itu tidak boleh seperti itu. Nanti mengurangi keikhlasan. Nah, kemudian zakat fitrah itu harus benar tepat sasaran, dititipkan kepada orang yang amanah, terutama amanah untuk menerapkan kaifiatnya sesuai dengan sunnah Nabi, ya. Bukan berarti Pak Agus menyalahkan kepada konsep yang dipakai sebagian ikhwan kita, namun Pak Agus berbasiskan kepada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, di mana Rasul menyampaikan amaro Rasulullah SAW zakatul fitri so'an min tamrin aw so'an min sa'irin tuhrotali so'im wa tu'matalil masakin. Jadi Rasulullah mewajibkan zakat fitrah itu satu sok. Satu sok itu yaitu konversikan kepada beras, kepada uang 2,5 kilo atau 32.500 lebih. Fungsinya adalah tuhrotali so'im. Zakat fitrah itu membersihkan orang-orang yang saum, ya, dari perbuatan perbuatan yang lago, perbuatan yang rafasa, ya. Anil lagwi wa rafasa. Apalagi teh perbuatan-perbuatan yang di luar kemampuan kita, misalnya pernah marah, pernah segala macam yang akan merusak saum. Nah, dengan cara zakat fitrah itu dibersihkan dengan zakat fitrah itu. Watu matalil masakin, dan fungsi lain dari zakat fitrah itu sebagai makanan, tumatalil masakin, makanan bagi orang miskin. Nah, jadi siapa saja yang diwajibkan zakat fitrah? Pertama, anil huri wal abdi, orang merdeka atau hamba sahaya. Sampaikan orang kaya, agniya wal fuqara, orang yang kaya ataupun orang yang fakir. Karena zakat fitrah itu bukan untuk membersihkan harta, tapi membersihkan jiwa. Jadi kalau orang miskin tidak zakat fitrah, berarti jiwanya tidak dibersihkan. Oleh karena itu zakat fitrah itu hanya 2,5 kilo, insya Allah mampu orang miskin pun. Tapi kalau orang kaya mensucikan, membersihkan dosanya, orang miskin itu menjadi makanan orang miskin, sekaligus orang miskin itu akan menerima lagi. Jadi mengeluarkan zakat dan menerimanya. Kalau orang kaya tidak boleh menerima, hanya mengeluarkan kecuali amilin atau sabilillah. Tapi orang miskin ada kewajiban untuk berzakat fitrah sekaligus punya hak untuk menerima. Mungkin saja zakat fitrahnya hanya 32.500, tapi nanti menerima lebih dari 100.000. Jadi kegantian dari istilah nama. Nah, kata Rasulullah, man adaha qabla hurujinas ila sholat, siapa yang menyampaikannya, berarti ini anjuran kepada amilin, bukan kepada muzaki, karena muzaki sudah mempercayakan kepada amilin, sudah menitipkan, mengamanahkan kepada amilin. Maka amilin ini, kata Rasul, man adaha qabla hurujinas ila sholat, siapa yang melaksanakan, menyampaikannya, mendistribusikannya zakat fitrah itu sebelum manusia keluar dari rumah untuk sholat Idul Fitri, artinya antara pada sholat subuh dan sebelum orang-orang pergi meninggalkan rumah ke lapangan untuk sholat Idul Fitri. Jadi disebutnya juga ibadah mudoyah, ibadah yang sempit waktunya. Ini sebuah tantangan dan itu sudah menjadi syariat. Nah, ini tantangan bagi para amilin untuk bisa mendistribusikan di saat ba'da subuh sebelum manusia pergi. Karena kalau diserahkan ba'daha setelah sholat Idul Fitri, fahya sadaqatun min sadaqatin. Tidak sah zakat fitrahnya menjadi sedekah yang sunat saja, berarti tidak terpenuhi zakat fitrahnya. Di sini yang dosa siapa? Yang pertama amilin yang tidak amanah. Kedua, muzakinya juga kurang koreks gitu, kurang hati-hati untuk menitipkan zakat fitrahnya. Oleh karena itu, baik muzaki harus benar-benar mempercayakan kepada amilin yang amanah, yang menyampaikan di waktu pada subuh, dan amilin pun harus menyampaikan, mengelola, mendistribusikannya sesuai dengan syariat, sesuai dengan sunnah, seperti itu. Nah, demikian yang bisa disampaikan sementara, ya. Mudah-mudahan manfaat. Selamat melaksanakan ibadah saum pada hari yang kesekian.
Mudah-mudahan segala amal ibadah kita mabrur, makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.